بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة مع السلام على سيدنا النبي المبعوث وهو المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه واكتفى وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علوما تنفعنا. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan sehat. Alhamdulillah, ini adalah kesyukuran yang luar biasa yang harus nantiasa jaga sebagai bentuk tanda hamba kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir mengajak asatidz sekalian untuk mari sama-sama kita bertawasul dengan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan di pekan ini, khususnya bagi yang menjalankan saum ayyamul bid, bagi yang bersedekah, bagi yang bertahajud, bagi yang bertilawah. Kita bertawasul dengan amal soleh itu semua yang karenanya semoga Allah limpahkan keberkahan kepada hidup kita, keberkahan kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, kepada lembaga kita, kepada masyarakat kita, kepada para pemangku kebijakan di negeri ini, dan seterusnya sehingga melahirkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, asatidz sekalian, di sedikit flashback ya, kita telah membahas beberapa bab dari kitab ini. Diawali dengan Kitabul Aqidah ya, tentang akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini mencakup 3 poin utama dalam Islam. Satu, akidah dan iman. Kemudian yang kedua nanti berbicara tentang syariah ya, meliputi dari ibadah manusia, muamalat manusia, jinayat manusia, siasat manusia. Kemudian yang ketiga berbicara tentang akhlak. Jadi ini adalah 3 kesatuan rumpun utama dalam agama kita. Dan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mengaku beriman tetapi akhlaknya tidak menunjukkan keimanan, maka tidak bisa dibuktikan. Begitu juga mengaku beriman, akhlaknya saleh, tapi tidak menjalankan syariat berupa kewajiban salat, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang nisab, dan seterusnya, maka dia belum termasuk Islam yang kafah, masuk yang kafah. Baik, kita lanjutkan. Di kesempatan kita kali ini, kita akan masuk ke pembahasan Al-Faslus Sabi' ya, pasal ke-7, bercerita tentang Al-Imanu bil-Quranil Karim. Iman kepada Al-Quran Karim. Baik, mengapa kita harus beriman kepada Al-Quran Karim? Pertama, beriman kepada Al-Quran Karim ini adalah di antara rukun Islam, rukun iman seorang mukmin. Ketika mukmin mengaku beriman kepada Allah, maka dia harus yakin bahwasanya Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah jalan hidup, ya, adalah petunjuk, adalah penjelas, hudan wa bayyinat, kemudian mau'izah wa burhan, berisi nasihat dan petunjuk, zikrun wa balagh, ya, sebagai pengingat juga, dan juga ajaran yang disampaikan, nurun wa syifa, cahaya dan juga sumber kesembuhan, wa'dun wa wa'id, janji bagi orang yang saleh dan ancaman bagi orang yang bermaksiat atau kafir, busyra wa nadhir, ya, kabar gembira bagi orang yang baik, yang beriman, dan nazir, peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini nama-nama Al-Quran yang Allah namai di dalam Al-Quran itu sendiri. Masih banyak tentunya nama-nama Al-Quran yang lain yang tentu itu menunjukkan kepada beberapa fungsi dan komprehensifnya Al-Quran sebagai kitab utama pegangan bahkan untuk kebaikan seluruh manusia. Baik, setelah kita mengimani, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, setelah kita mengimani Al-Quran, nah, tahapan untuk mengimani ini juga
harus didasarkan kepada ma'rifah, didasarkan kepada pengetahuan. Jadi keimanannya bukan sebatas ikut-ikutan. Ya, kenapa kamu beriman kepada Al-Quran? Ya, karena saya dari kecil diajarkan Al-Quran dan Al-Quran itu kitab suci. Di satu sisi dia tidak salah, tapi di satu sisi lain sebagai mukmin dia harus berlandaskan kepada ma'rifah, pengetahuan mendasar mengapa dia beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Agar keimanannya makin mantap, makin menghujam di dalam hatinya, meyakini segala yang ada di dalam Al-Quran dari zat Sang Maha Pencipta yang tidak akan mungkin ada kesalahan dan kekeliruan di dalamnya. Itu makna mengimani kepada Al-Quran. Baik, kita bahas, kemudian nanti insya Allah akan kita sedikit kelumit jika ada kaitan-kaitan dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran di antara kewajiban dan sunnah-sunnah yang ada dan diajarkan, diletakkan oleh para ulama. Baik, kita baca bersama-sama teksnya ya. Al-Faslu Sabi'u, fasal ke-7. Al-Imanu bil-Quranil Karim. Ya. Al-Faslu Sabi'u itu mubtada, Al-Faslu As-Sabi'u itu sifat mausuf menjadi mubtada dan khabarnya adalah Al-Imanu adalah iman bil-Quranil Karim kepada Al-Quran Al-Karim yang maha mulia. Yu'minul muslimu, seorang muslim meyakini, yakin di sini bukan cuma yakin yakin mengakui ya, tetapi setelah percaya dan mengakui beranjak pada membenarkan. Jadi iman itu tak sebatas meyakini, tapi pada level membenarkan. Yu'minul muslimu, seorang muslim beriman, bi annal Qur'anal Karima, sesungguhnya Al-Quran Karim ini, kitabullahi adalah kitab Allah. Nah ini tahapan 1, harus yakin bahwasanya Quran ini adalah kitabullah. Ya, bukunya Allah Subhanahu wa taala. Anzalahu ala khairi khalqihi. Anzalahu, Allah menurunkan kitab ala khairi khalqihi, kepada makhluknya khair yang terbaik. Ya. Ala khairi, kepada sebaik-baik khalqihi, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa afdali, dan seutama-utamanya, anbiyaihi, nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla, semoga Allah merahmati, Allah alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallama, dan juga memberikan salam atau keselamatan. Oke, jadi satu baris lebih sedikit ini kita meyakini bahwasanya Al-Quran ini kitab Allah yang diturunkan kepada makhluk terbaik, seutama-utamanya Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya, tuannya para Nabi. Kama anzala, sebagaimana anzala, Allah telah menurunkan, ghairahu, yang lainnya atau selain kitab ini Al-Quran, minal kutubi, di antara buku-buku, ala man sabaqa, kepada siapa saja, sabaqa, yang lebih mendahului Nabi Muhammad, minar rusuli, dari kalangan para, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Ini juga harus kita yakini. Nah, ini selanjutnya. Wa annahu, dan sesungguhnya Al-Quran ini atau kitabullah ini, nasakha, menasah atau menghapus, bi ahkamihi, dengan hukum-hukumnya, sairal ahkami, seluruh hukum-hukum, fil kutubis samawiyyatis sabiqah, dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. As-samawiyah itu artinya buku, kutub itu artinya buku-buku, as-samawiyah, sama itu kan langit,
Samawiyah itu artinya yang turun dari langit. As-sabiqah yang terdahulu. Nah, ini juga poin yang harus kita yakini. Al-Quran itu menghapus hukum-hukum yang ada dalam buku-buku kitab terdahulu. Contoh, di dalam buku terdahulu itu sholat hanya 2 waktu dalam 1 hari. Ya, lalu Al-Quran turun, kemudian di situ ada ayat kitabam mauquta. Sholat itu adalah waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan ini adalah 5 kali dalam 1 hari, sebagaimana ditafsirkan dalam hadis. Nah, 5 waktu ini pasti menghapus ajaran sholat nabi-nabi sebelumnya yang hanya 2 kali di dalam 1 hari. Pun contoh lain, Allah mewajibkan puasa itu kepada Nabi Daud, umatnya 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu syariat Nabi Daud. Lalu dinasakh dengan turunnya ayat kutiba syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan maka berpuasalah. Artinya wajibnya hanya di dalam 1 bulan saja. Ini di antara contoh syariat Al-Qur'an menghapus syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kama khatama birisalati sahibihi kulla risalatin salifah. Kama khatama, sebagaimana Rasulullah itu memungkasi. Khatam itu artinya memungkasi. Birisalati sahibihi, dengan risalah Nabi Muhammad. Sahibihi itu adalah penerima Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad. Kulla risalatin salifah, seluruh risalah yang telah berlalu. Tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya, kita juga harus meyakini wa annahul kitab asyamilu, dan itu adalah Al-Quran asyamilu, yang mencakup atau komprehensif ya. Syamil itu mencakup li'a'dhami tasyri'in rabbani, kepada syariat-syariat al-a'dham yang paling besar, al-rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini menghimpun syariat-syariat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Takaffala munziluhu, Allah takaffala menjamin. Munziluhu yang menurunkan Al-Qur'an. Apa jaminan Allah? Liman akhadha bihi, liman bagi siapa saja, akhadha bihi yang menjadikan jalan hidupnya. Akhadha di sini menjadikan jalan hidupnya. Ayyas ada, jaminannya adalah dia bahagia fil hayataini, di 2 kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi takaffala, Allah menjamin, munziluhu, siapa yang menurunkan Al-Quran. Apa jaminannya? Liman akhadha, siapa saja yang menjadikan bihi, Al-Quran ini sebagai jalan hidup, ayyas ada, dia bahagia fil hayataini, di 2 kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Ini harus kita yakini ya. Selanjutnya watawa'ada, dan Allah mengancam ya. Man, siapa saja, a'rada, yang berpaling, anhu, dari Al-Quran. Artinya apa? Falam ya'khudh, dia tidak menjadikan bihi, Al-Quran ini sebagai jalan hidup, maka jaminannya apa? Bisyaqawati, adanya penderitaan atau kesengsaraan, fid daraini, di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup, maka di dunia akan bahagia, di akhirat juga akan bahagia. Barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran, bahkan berpaling dari Al-Quran, maka tunggu derita yang akan ditemukan di dunia dan di akhirat. Mungkin secara harta, secara posisi, secara kekuasaan, dia memiliki, tetapi ketika tidak didasari dengan keimanan, dia tidak akan menjumpai apapun nanti di akhirat. Ya,
Itulah Al-Quran sebagai petunjuk. Harus dijadikan sebagai petunjuk. Kemudian selanjutnya, ini juga harus kita yakini, wa annahul kitabul wahid, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitabul wahid, satu-satunya buku. Alkitab itu buku al-wahid yang satu-satunya. Alladzi dhammana Allah Ta'ala, yang dhammana, Allah menjamin, ya, salamatahu, keselamatannya. Jadi satu-satunya buku yang terjamin di planet bumi ini, di muka bumi ini, yang Allah janji menjaganya, yaitu Al-Quran. Dari apa terjaminnya? Minan naqsi, dari berbagai pengurangan, waziyadati, dan pertambahan, wa minat tabdili, dan penukaran-penukaran, wa taghyiri, dan perubahan-perubahan. Jadi gak ada istilah Al-Quran revisi. Ya, Al-Quran itu justru dia memprediksi apa yang akan terjadi pada sebuah zaman. Ya. Nanti kita perdalam di dalil akli, ya, dalil akli bahwasanya kenapa kita harus beriman kepada Al-Quran. Secara logika seperti apa? Kita akan buka nanti dalil-dalil secara ilmiah bagaimana. Kemudian Allah mengatakan wa baqa'uhu, dan kekekalan Al-Quran, hatta yarfa'ahu ilaihi, sampai pada saatnya nanti Al-Quran itu akan diangkat. Nah, dulu ketika kecil sering diceritakan sama guru-guru kita, ayo cepat rajin baca Al-Quran. Jangan sampai ada waktunya Al-Quran itu diangkat, hilang dari muka bumi, kita tidak bisa baca Al-Quran lagi. Mungkin ini maknanya bisa hurufnya memang akan hilang, ya, dari cetakan mushaf yang kita pegang, Allah angkat, kesempatan tilawah itu sudah tiada lagi, atau dimaknakan secara maknawi, di mana akan ada sebuah zaman orang tilawah hanya gara-gara ingin dipuji misalkan, atau tilawah hanya gara-gara terpaksa, ya, dan seterusnya, sehingga makna ketaatan dalam bentuk tilawahnya itu menjadi kering. Mungkin bisa jadi seperti itu, ya. Hal-hal yang bersifat contoh tanda kiamat itu memang tafsirannya tidak diperdetail oleh Rasulullah SAW. Inda akhiri ajalin, di akhir usia. Usia siapa? Usia hadhil hayat, usia kehidupan ini. Nah, oke, itu di antara poin-poin yang harus kita yakini. Satu, ya, Al-Quran ini sebagai kalamullah Ta'ala yang diturunkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran ini diturunkan sebagaimana diturunkannya kitab suci sebelum Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini menasakh atau menghapus hukum-hukum yang telah berlalu dari ajaran-ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran ini menjadi kitab terakhir sebagaimana Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir di antara para Rasul. Al-Quran juga menghimpun seluruh ajaran Rabbani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya luar biasa terhimpun di dalamnya. Kemudian Allah menjamin keaslian, ya, kemurnian, ya, bahkan kekekalan Al-Quran itu sendiri, ya, sampai nanti waktunya Allah angkat dari muka bumi ini. Itu yang harus kita yakini. Ya, poin-poin tentang Al-Quran harus kita yakini. Jadi harus jadi dasar. Nanti kan orang-orang liberal itu masuk lewat sini mengatakan bahwasanya nanti, ya, Al-Quran itu turun di Arab, asbabun nuzulnya juga di Arab, maka ketika sebabnya berubah di Indonesia, maka Al-Qurannya juga belum tentu berlaku. Nah, ini keyakinan ngaku beriman, tetapi variabel-variabel keimanan yang dituntut kepada Al-Quran ini serampangan sehingga ada terjadi permasalahan dalam memahami agama. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita harus beriman kepada Allah, yaitu mengimani Al-Qur'annya, karena Al-Quran ini adalah media untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam adillah naqliyahnya, Allah mengatakan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha suci zat yang nazzala al-furqana, yang telah menurunkan al-furqan,
yaitu Al-Quran, ala abdihi kepada hambanya, liyakuna agar menjadi Al-Quran tersebut lil alamin untuk seluruh alam. Coba lihat. Untuk seluruh alam. Bukan cuma lil muslimin. Bukan cuma lil mu'minin. Tetapi apa? Lil alamin. Kalau kita telusuri, alam itu kan bukan cuma manusia. Lil alamil jinni, wal alamil insi, wal alamin nabat, wal alamil hayawan. Ya, untuk alam manusia, alam jin, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, alam benda mati, al-jamadat, semua itu Al-Quran itu nazira, sebagai pemberi peringatan. Nah, ini jelas ya. Ini jelas sekali dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini harus dijadikan sebagai Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Adalah cahaya untuk membedakan dan memilih mana jalan yang terbaik, mana cara yang terbaik, dan mana apa saja yang terbaik. Selanjutnya masih banyak ayat-ayat ya dinukilkan oleh Syekh Abu Bakar. Ada Quran surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, ini mensiratkan bahwasanya Al-Quran juga buku sejarah yang keabsahan sejarahnya itu tidak bisa ditolak kebenarannya, bahkan terkonfirmasi keabsahannya itu oleh kitab-kitab agama yang lain gitu. Kemudian inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Selanjutnya Al-Quran ini sebagai buku panduan hukum ya, buku panduan perundang-undangan hukum. Karena Al-Quran ini bukan tunduk kepada hawa nafsu, yang mana bisa subjektif hawa nafsu manusia, tetapi dengan hukum Al-Quran orang bisa adil seadil-adilnya. Bahkan tidak cuma kepada sesama muslim, kepada non-muslim juga jika Al-Quran sebagai pedoman, maka akan membuahkan keadilan. Itu di antara ayat-ayat yang jelas sekali menuntun kita agar mempercayai dan beriman kepada Al-Quran. Kemudian pindah ke poin nomor 2. Masih dalil naqli ya, masih dalil riwayat naqli itu. Nukilan yang pertama tadi ayat-ayat, yang kedua ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhbaru Rasulihi al-munazzal alaihi. Kabar dari Rasul yang diturunkan kepadanya ya. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Ya. Sungguh telah diturunkan kepadaku al-kitab, yaitu Al-Quran ya. Wa mislahu, dan semisalnya. Ma'ah. Oke. Kemudian wa fi qawlihi, dan sabda Rasulullah, khairukum, ini lebih jelas lagi. Bukan kitab lagi disebutnya. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana, adalah orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan tak cuma belajar, tapi juga mengajarkannya. Ini jelas ada kata Al-Quran di sini. Kemudian wa qauluhu, dan sabda Rasulullah, la hasada illa fitnataini, tidak boleh iri kecuali pada 2 hal. 1, rajulun atahullahu al-Qur'ana. 1, iri kepada seorang laki-laki yang Allah berikan taufik mampu menghafal Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Fahuwa yatluhu, kemudian dia mentilawahnya, ana al-laili, sepanjang malam, wa ana an-nahar, sepanjang siang. Jadi hasud kita, iri kita, bukan pada capaian dunia yang dibolehkan. Ini iri itu kepada orang yang ahli Al-Quran, yang dengannya dia mentilawahi sepanjang siang dan malam. Senantiasa tilawah. Kemudian iri yang kedua, wa rajulun atahullahu malan. Dan irimu harusnya kepada laki-laki, atahu, yang Allah beri, ya, malan berupa harta. Tapi apa? Fahuwa yunfiquhu, dia menginfakkannya, berbagi, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi ini kalau mau iri atas ketaatan orang ya. Hafal Quran, diamalin, punya harta, disedekahin, dipakai membantu sesama. Itu iri yang diperbolehkan. Itu luar biasa, berarti hal yang dibolehin iri berarti nikmatnya luar biasa ya. Ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, nomor 3, poin 3, imanul balayina minal muslimin. Berimannya balayin itu kan jamak dari biliun. Biliun itu artinya miliar, ya. Biliun itu miliar, jamaknya adalah balayin. Di Indonesia artinya miliar. Miliaran manusia beriman, ya. Ya minimal yang muslim berarti 1,2 miliar, ya 1,7 miliar. Di antara sekarang penduduk bumi itu mendekati 8 miliar. 1,7-nya mengimani Al-Quran. Bi'annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran kitabullahi wa wahyuh. Al-Quran ini adalah kitab Allah dan wahyunya. Awhahu ila rasulihi, yang Allah wahyukan kepada rasulnya. Ya, ini dalil bahwasanya miliaran manusia mengakui kebenaran Al-Quran. Ya, bahkan mohon maaf ya, saya sering mengikuti acara-acara di video.com ya, di YouTube. Ada sebuah channel namanya Islam Bersatulah. Di situ banyak mu'alaf-mu'alaf, khususnya dari Amerika dan Eropa. Perjalanan mereka mengenal Islam melalui Al-Quran. Dan subhanallah, Al-Quran ini adalah kitab yang solid, ya. Betul kata Allah, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Allah bukan dari Allah, pasti akan banyak kerancuan, akan ada banyak kontradiktif dan seterusnya. Tetapi Al-Quran ini subhanallah solid. Semakin dipelajari, ya, untuk memfitnah Islam malah jatuh cinta dan terbukti kebenaran-kebenaran dalam Islam. Semua teori yang diungkapkan dalam Islam satu persatu susah untuk dibantah. Nanti di dalil akli kita sedikit sini. Baik, kita masuk ke dalil akli. Kenapa kita harus beriman kepada Al-Quran? Menurut dalil logika apa? Ya. Nomor 1 adalah Ishtimalul Quran, cakupan Al-Quran, alal ulum al-mukhtalifati al-atiyah. Al-ulum itu jamak dari kata ilmun. Al-Quran ini mencakup alal ulum, kepada ilmu-ilmu, al-mukhtalifah yang berbeda-beda, al-atiyah yang berikut ini. Dan herannya, nih luar biasanya, ma'anna sahibahu, padahal sahibahu, orang yang menerima Al-Qurannya ini, al-munazzal alaihi, yang diturunkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, ummiyin. Ummiyun adalah seorang yang tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Bahkan dijelaskan oleh beliau di sini, lam yaqra, dia tak mampu membaca, walam yaktub, dan juga tidak mampu menulis. Qattun, sama sekali. Memang Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, suatu ketika dalam perjanjian Sulhul Hudaibiyah kan membuat perjanjian yang tertulis antara kaum muslimin dengan non-muslim. Yang nulis itu saat itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari kalangan Quraisy itu yang datang adalah Suhail bin Amr. Karena di situ ada keterangan Muhammadun Rasulullah, Suhail bin Amr gak mau nandatangani dari orang Quraisy. Meskipun pada akhirnya Suhail ini masuk Islam. Terus kata Rasulullah, hapus wahai Ali. Kata Sayyidina Ali, enggak. Rasulullah mengatakan, tunjukkan kepada saya biar saya langsung menghapusnya. Maka dihapuslah oleh Rasulullah SAW sendiri. Karena Rasulullah tidak bisa membaca. Dan justru ketidakmampuan membaca dan menulis Rasulullah justru jadi kemuliaan bagi Rasulullah dan bagi Al-Quran ini sendiri. Ya, saat itu mungkin ada Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, yang mengikuti ajarannya Injil, ya, ajarannya Nabi Isa. Tetapi Rasulullah tidak belajar dari dia. Rasulullah juga tidak keluar kota kecuali untuk berdagang. Tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Romawi yang tersebar di Afrika Utara, ataupun di sekolah-sekolah Persia yang menguasai Asia Tengah. Tidak pernah belajar peradaban manapun Rasulullah. Tetapi apa yang dikemukakan dari lisannya, Al-Quran ini apa? Kita lanjutkan. Walam yasbiq lahu an dakhala kuttaban. Walam yasbiq, dan tidak pernah mengalami lahu bagi Rasulullah an dakhala, memasuki kuttaban. Kuttab ini para pengajar kitab, para pengajar Al-Quran. Wala madrasatan, tidak pernah masuk sekolah Rasulullah itu. Tetapi menguasai satu al-ulum al-kauniyah.
ilmu-ilmu alam, mulai dari fisika. Dalam Al-Quran ini kan kedokteran, ya, geografi, biologi, kimia, semuanya ada, bahkan astronomi dan seterusnya. Ulum kauniyah. Ya, siapa yang berbicara tentang tahapan penciptaan manusia, ya, bermulai dari pertemuan sel sperma dengan ovum, berubah menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu terbentuk badan manusia, lalu dibukakan indera-inderanya. Siapa yang mengajarkan itu? Pasti itu zat yang maha memiliki ilmu. Karena yang mengucapkan itu adalah Rasulullah yang tidak mampu membaca dan menulis. Bahkan ada sebuah tayangannya yang saya saksikan. Dulu dia itu meneliti Al-Quran untuk memfitnah Al-Quran. Yang paling sensitif di kalangan umat muslim saat itu adalah poligami gitu kan. Lalu dia meneliti, ya tujuannya untuk menghina Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk menghina ajaran Islam. Tetapi lambat laun dia menemukan fakta bahwasanya di abad ini perbandingan laki-laki dengan perempuan itu adalah 1:4. Lalu dia mulai tercengang. Bagaimana mungkin seorang yang tinggal di gurun, tidak sekolah, tidak punya media untuk mengakses, sudah memprediksi mensensus kemungkinan jumlah manusia di muka bumi ini. Justru Al-Quran dalam lampauan zaman, dalam ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun, justru malah terbukti. Dia makin heran. Terus belajar lagi. Ya. Dia mempelajari dalam Al-Quran itu, di dalam laut itu ada api, yang mana api itu tidak menghabiskan air, dan air tidak memadamkan api. Orang mungkin dulu ketawa, dan sebagian sains modern yang belum menemukan fakta itu tertawa. Tetapi belakangan baru tahu bahwasanya di dalam laut juga ada gunung api. Gunung Merapi yang kalau meletus, apinya tetap tidak menghabiskan air dan airnya juga tidak memadamkan api tersebut. Ini terbukti. Terus lagi, di laut itu ada 2 air yang tidak bercampur. Satu sama lain ada batasnya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada batas di antara keduanya yang tidak saling bercampur. Gitu. Orang tertawa dulu. Tapi semakin ke sini semakin terbukti. Di Laut Mediterania, di Laut Dimyat, khususnya di ujung Mesir sana pernah terjadi seperti itu. Pernah terjadi air itu 2 macam. Ada yang agak kuning ke kuning cerah, ada yang biru pekat. Dan itu sekian kilo jaraknya itu, panjangnya itu, dan itu tidak bercampur. Subhanallah. Al-Quran 1400 tahun yang lalu telah berbicara itu, tetapi semakin ke sini justru semakin terbukti. Al-ulum al-kauniyah, ilmu alam. Subhanallah. Nomor 2, al-ulum at-tarikhiyah. Al-Quran berbicara tentang sejarah. Tadi di ayat di sebelumnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada kalian kisah-kisah terbaik. Ya. Yang baca Al-Quran saja mungkin tidak bisa mengcompare, membandingkan. Tetapi yang berangkat dari membaca kitab-kitab yang lain terlebih dahulu, justru kisah versi Al-Quran adalah kisah yang mungkin yang paling bisa dipertanggungjawabkan dan yang paling jelas gitu. Tujuan pengkisahannya itu kalau disebut nama sebagaimana kisah Nabi Musa. Ada kisah itu yang nggak disebut nama, tapi yang terpenting adalah pelajaran yang terkandung. Luar biasa, uslub kisah dalam Al-Quran itu luar biasa. Kisah misalkan Ashabul Kahfi, kisah pemilik dua orang pemilik 2 kebun, kemudian kisah Dzulqarnain, kisah para nabi, kisah Ashabul Ukhdud, kisah-kisah dan seterusnya, kisah-kisah dalam Al-Quran yang dari zaman dahulu dan itu syarat dengan makna. Ya, buku sejarah semakin ditelisik justru semakin mengkonfirmasi kisah-kisah Al-Quran yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ulama membuat karya yang luar biasa berangkat dari bagaimana Allah menyampaikan agama ini melalui kisah dari Al-Quran. Entah itu metode dakwah ataupun metode penyampaian pendidikan kepada anak-anak, remaja ataupun dewasa dalam uslub kisah.
Al-ulum at-tarikhiyah, ya. Ilmu-ilmu sejarah. Ilmu-ilmu sejarah tentang kisah kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, dan seterusnya. Yang bukti fisiknya sekarang masih ditemukan, ya, di pusat peradaban sana dulu, yaitu di Mesir, di Jordan, di Syam, di Irak, ya, di Baghdad, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 3, Al-Quran juga mencakup al-ulum at-tashri'iyah wal qanuniyah. Ini jelas, subhanallah. Apa yang nggak ada di dalam Al-Quran berupa hukum konun, ya, berangkat dari akidah. Ditanamkan dalam periode dakwah Rasulullah di Makkah. Lalu ketika hijrah ke Madinah, Al-Quran bercerita tentang muamalah, ya, tentang bagaimana transaksi ekonomi, ya, bagaimana jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, akad-akad yang sudah ada dirapikan, diperbaiki, ditata, ya, yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam maka dilanjutkan, yang bertentangan dihentikan. Bagaimana Al-Quran juga mendisiplinkan, ya, orang-orang pelaku curang di dalam muamalat. Bagaimana Al-Quran menata sebuah sistem kepemerintahan, ya, di mana di situ perjuangan nilai, di mana Al-Quran juga memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, ya, perjuangan, pengorbanan, pendidikan, keteladanan, semuanya ada, ya. Al-ulum at-tashri'iyah, ilmu-ilmu syariat, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, hingga bab perbudakan yang berupaya sedikit demi sedikit dihapuskan, itu terangkum semuanya aturannya di dalam Al-Quran. Gak ada yang gak ada, ya. Kemudian nomor 4, al-ulum al-harbiyah. Lebih spesifik lagi, Al-Quran mengajarkan strategi al-harbiyah, perang. Strategi memperjuangkan Islam, ya, wasiyasiyah, begitu juga siasat atau politik. Ya, kesimpulannya gini. Apakah mungkin Al-Quran yang mencakup seluruh ilmu-ilmu yang sangat luar biasa tersebut lahir dari karangan seorang Muhammad? Tidak. Pasti itu adalah wahyu yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah berucap dari hawa nafsunya kecuali berdasarkan wahyu yang Allah turunkan melalui beliau alaihi salatu wassalam. Rasulullah juga tidak mengenyam pendidikan, tidak pernah belajar, tidak pernah mendapatkan ilmu. Maka ini murni turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas secara akal. Kemudian dalil kedua, dari logika, ya. Dari logika yang kedua adalah tahaddillahi munzilihi, ya, tahaddillahi munziluhu, ya. Allah menantang sebagai yang menurunkannya. Allah menantang al-insa, manusia, wal jinna, dan jin, alal ityani bimislihi, untuk mendatangkan Al-Quran yang semisalnya. Kata Allah, mungkin bahasa kita, gak perlu deh yang lebih baik dari Al-Quran, coba datangkan yang sama aja dengan Al-Quran, bisa nggak? Dan itu gagal. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu. Katakan Muhammad, kalaupun berkumpul manusia dengan jin, ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini, la ya'tu bimislihi, tidak akan mampu mendatangkannya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun mereka itu sama satu sama lain itu bahu membahu, kerjasama, kelompok, solid, saling melengkapi. Gak mampu. Jin dan manusia. Abrek-abrek, ya. Jin dari zaman Nabi Sulaiman sampai zaman Nyi Roro Kidul mungkin dikerahkan, tidak akan mampu menandingi Al-Quran. Jadi satu Al-Quran gak mampu. Allah turunkan dengan 10 surat, gak mampu juga. Kata Allah, ya udah 1 surat, gak mampu juga. 10 ayat, gak mampu juga. Ya, ketinggian Al-Quran. Ketinggian dari segi bahasanya, ketinggian dari segi maknanya, ketinggian juga dari segi tanggung jawab ilmiahnya, ya, keabsahan ilmiahnya. Ini Al-Quran luar biasa. Kemudian yang ketiga, di antara dalil logika Al-Quran ini wajib kita imani adalah ishtimaluhu ala akhbaril ghaibil adidah. Ishtimaluhu, cakupan Al-Quran,
ala akhbaril ghaibi, yang mencakup khabar-khabar atau kabar-kabar al-ghaibi, dunia gaib, al-adidah, yang sangat banyak. Wallati zahara ba'duha, dan sebagian telah nampak. Tabaqoma akhbaro, sesuai apa yang Al-Quran kabarkan. Bila ziyadatin, tanpa penambahan, wala naqsin, dan tanpa pengurangan. Nah ini jelas ya. Hal-hal yang dulu dianggap tidak mungkin, hari ini satu persatu terbukti, menunjukkan Al-Quran ini adalah Al-Quran yang benar. Kemudian yang keempat, madama qad anzalallahu kutuban ukhra ala ghairi Muhammad, ya, selama penurunan kitab suci oleh Allah kepada para nabi dianggap mungkin, maka begitu juga kepada Nabi Muhammad sangat mungkin dan tidak bisa ditolak oleh akal. Kurang lebih kesimpulan poin nomor 4 seperti itu. Madama qad anzalallahu kutuban ukhra ala ghairi Muhammad, selama Allah menurunkan kitab-kitab lain kepada selain Nabi Muhammad, ka Taurati ala Musa, seperti Taurat kepada Nabi Musa, wal Injil ala Isa, ataupun Injil kepada Nabi Isa, lam yunkar, maka tidak bisa nggak perlu aneh, nggak perlu diingkari, ayyakun al-Quran qad anzalahu ta'ala. Ya, Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Injil turun kepada Nabi Isa, maka tak usah heran ketika Al-Quran juga turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalil logika keempat. Kemudian dalil logika kelima, kata Syekh Abu Bakar, adalah qad tutubbi'at, ya, telah diobservasi, telah diteliti, tanabbu'atuhu, kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah mengaku nabi, kemudian diteliti, fakanat wufqa ma tanabba'a bihi tamaman, maka yang terbukti, kanat, terbukti, wufqa, sesuai, ma tanabba'a, apa yang Nabi akui, tamaman, secara sempurna. Jadi Nabi mengakui apa, lalu dikabarkan, dan itu terjadi. Subhanallah, di antara yang terjadi yang gak bisa ditolak oleh sejarah kita adalah penaklukan Konstantinopel. Ya, kemudian penaklukan Rum, ya, sebagaimana dalam surat Rum. Ya, ini adalah kebenaran Al-Quran menurut logika kita, yang karenanya wajib kita sebagai Muslim beriman bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci, tak cuma untuk Muslim, tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Kalaulah semua mau mengambil pelajaran, maka ini akan menjadi jalan hidayah, menuju hidayah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang bisa kita baca dari, yang bisa kita ambil pelajaran dari tulisan yang disusun luar biasa oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab ini. Nah, baik, selanjutnya mungkin ada tambahan atau ada koreksian dari asatidz sekalian, atau ada pertanyaan terkait keimanan terhadap Al-Quran ini, dipersilahkan. Dari saya dicukupkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.